Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Nawara. Di tutorial kali ini saya akan membuat script untuk validasi duplikasi data. Misalkan di sini di admin, teman-teman misalkan di sini untuk email dan telepon ini tidak boleh sama. Jadi kita masuk ke insert admin, kita buka script insert admin. Oke. Nah, kita tambahkan script di sini. Lalu data di dalam data inputkan. Lalu variabel data SQL query. Oke, buka kurung variabel connector tip select item from admin email like. Nah, email di sini kan dia variabel 5, kita copy saja, Ctrl+. Nah, yang di sini kan yang tidak boleh duplikat itu email dan telepon. Kita paste di sini. Lalu or telepon like. Ini kan teleponnya variabelnya 6. Ctrl C di sini. Lalu if masculine if dalam kurung MySQL numbers data while MySQL fetch array while MySQL fetch array kurung data header. Lokasinya kita ambil dari sini, Ctrl C. Di sini kita tambahkan pesan errornya yang 3 and
duplikat koma, lalu kalau dia datanya tidak ditemukan dia else. Nah, kalau datanya tidak ditemukan maka dia harus diwajibkan untuk inputnya ini. Nah, jadi kalau datanya ditemukan dia akan ke sini. Kalau datanya duplikat dia ke sini, lalu datanya kalau tidak duplikat maka dia akan menjalankan untuk tambah datanya. Oke, ini kita simpan, bukan, kita hapus yang ini. Jadi ini kan buka yang ini, tutup yang ini. Oke, kita simpan, kita tambahkan duplikat admin. Nah, kita Ctrl S, lalu kita jalankan, dia misalkan di sini emailnya copy. Saya lihat pesannya masih aman, untuk kita tambah data baru. Nah, emailnya kita Ctrl V, teleponnya bebas, password 1 2 3 4 5 6 7. Kita simpan. Oke, masih error. Ini di line 30 ini. Oke, ini kita simpan. Masih error. Dia kan bukannya di sini. Penutupnya di sini benar. Lalu dia masih error. Simpan lagi. 31. Atau dia kayaknya sebelum ini, sebelum penutup. Kita simpan. Ini kita tidak usah. Oke, tadi kita ada error. Tadi errornya tuh di sini dia penutup PHP tidak usah, di sini kita lupa tanda titik koma. Oke, jadi pas kita testing lagi, nah misalkan yang sama itu nomor HP. Oke, saya pernah coba, jadi ngapain dia begini. Saya kan begini, lalu teleponnya juga duplikat. Coba emailnya agak beda. Ini misalkan kita masukkan emailnya benar. Ini password. Kita simpan. Nah, dia tetap di sini. Data admin termuncul dan di sini dia menyampaikan pesan duplikat admin. Oke, berikutnya kita ke lemari. Di sini untuk yang tidak boleh duplikat itu nama lemarinya. Kita copy script yang ini dulu. Ini kan kita tambah. Oke. Ini kita copy. Lalu di insert lemari. Kita letakkan di sini.
space, lalu sharing space, garis bintang from lemari where nama lemari like dia cuma satu, yaitu variabel 1 sama, lalu uang data lebih dari 0, data ditemukan di awal, lalu data kita copy headernya yang ini, Ctrl C, kita ganti di sini, kita hapus ini, kita akan di sini header location berada di PHP, menunya 4, lalu pesan duplikat lemari. Kita tidak perlu kita pakai cukup. Untuk kita simpan, untuk kita testing di sini. Misalkan lemari hukum, ini hukum, di sini kan duplikat datanya hukum. Oke, sini hukum tambah datanya jadi kita cek wait dulu. Oke, di sini dia hanya jadi khusus untuk yang fitur yang unggah dan hapusnya masih jadi. Misalkan di sini kan hukum, misalkan di sini kan kurikulum, kita tambah data kurikulum, kita simpan. Kalau lihat pesan di atas kan belum ada, sekarang kita simpan. Nah, pesan duplikat lemari, kurikulumnya tetap satu. Oke, lalu berikutnya untuk rak, di sini kita copy script yang ini, Ctrl C, kita tutup, insert rak, kita letakkan di sini. Lalu data sales data from rak, where nama rak like variabel 1, header location beranda dia menerima ini, pesannya duplikat lemari, duplikat rak. Lalu di sini skill connected, kita simpan, kita testing nama rak. Masih bisa lihat di sini kan duplikat lemari. Kita tambah data, misalkan nama raknya misalkan ML02, kemudian misalkan lemari kurikulum, kita simpan.
Nah, bisa dilihat di sini dia menampilkan duplikat rak. Nah, datanya juga tidak ditambahkan. Berikutnya kita ke penulis. Di sini penulis yang tidak boleh sama itu email dan telepon. Lalu kita copy dulu skripnya. Insert penulis, letakkan di bawah sini. Lalu from penulis, penulis where email like, ya kan telepon. Ini ke pertama email kan variabel 5. Ctrl C, lalu or telepon like, variabel 6. Jangan lupa variabel, lalu dia kalau datanya ditemukan duplikatnya, berarti dia akan menampilkan menu 6. Jadi dia akan menampilkan pesan duplikat nih penulis. Duplikat penulis. Oke, sekarang coba kita simpan, kita testing di penulis. Misalkan emailnya, misalkan nomor HP-nya yang sama. Tanda data, nah ini kan duplikat rak. Nah, bisa dilihat di sini duplikat jadi penulis, lalu untuk yang namanya Rian tidak tampil. Oke, berikutnya kita ke penerbit. Nah, penerbit di sini yang tidak boleh duplikat itu adalah nama, email, dan telepon. Oke, kita copy dulu skripnya ini, copy, dia di penerbit, insert penerbit. Di sini enter data, lalu select from penerbit where nama, yang pertama itu nama like variable, or yang berikutnya setelah nama ada email baru telepon, or email, Ctrl C, or telepon. Bisa dilihat di sini kan nama variabelnya 1. Tuh, kita ketuk. Nah, pastikan harus sama dengan di atas. Lalu email itu variabelnya 4.
Coba kita ketuk ke sama, lalu yang terakhir itu telepon itu variabelnya 5. Kita ketuk, nah, variabelnya sudah 5. Lalu untuk lokasinya dia kan mana 7. Nah, ini kan duplikat penerbit. Duplikat penerbit lalu di sini. Nah, sekarang coba kita simpan. Ini kan penerbit. Ini misalkan nama Erlangga. Terus kita tambah data namanya Erlangga. Oke. Erlangga. Nah, bisa lihat duplikat penerbit namanya Erlangga tidak masuk. Setelah nama, coba sekarang email yang kita pakai Kevin, email.com, tambahkan email Kevin. Yang duplikat penerbit yang emailnya Kevin tidak muncul, setelah itu lalu berikutnya telepon. Oke, kita tambah data. Lalu kita tambah 897. Nah, sudah duplikat penerbit 897 cuma 1. Berarti dia tidak bisa untuk duplikat data. Berikutnya jenis buku. Nah, jenis buku ini tidak boleh duplikat, yaitu nama jenis buku. Kita copy scriptnya, bisa copy script, Ctrl C, dia akan di insert jenis. Nah, di sini kan cuma satu, yaitu nama. Kita enter, setelah letakkan di sini. Select bintang from jenis, where nama like, dia kan variabelnya cuma satu, jadi ini kita hapus saja. Kita hapus ini, select bintang from jenis, where nama like, if SQL datang, lalu kayaknya dia kan menu 8. Menu 8 dia ini kan jenis, berarti duplikat jenis. Duplikat jenis. Selanjutnya ini kita ganti titik koma di sini. Oke. Insert jenis. Sekarang coba kita simpan. Kita testing jenis buku, misalkan cerita. Nah, bisa deh duplikat jenis. Nah, ceritanya tidak muncul. Kita coba dongeng. Nah, duplikat jenis dongeng tetap satu. Oke. Berikutnya kita ke buku. Nah, buku di sini judulnya bisa saja sama. Judulnya bisa saja sama. Di sini tidak boleh sama, itu ISBN-nya. Oke. Kita copy scriptnya. Copy. Di insert buku. Oke. Kita
lalu dia akan menu 9, pesannya duplikat buku. Oke, lalu select bintang from buku, where ISBN. Nah, ISBN ini kan variabel yang keempat. Terus kita klik, ya harus pasti sama dengan di sini. Lalu lokasinya, pesannya di sini. Titik koma. Sekarang coba kita simpan. Oke, sekarang coba kita simpan. Coba kita testing di buku. Buku lagi. Misalkan matematika 3, itu caranya bisa kosong. Tahun terbit 2032. ISBN-nya kan di sini kan ada posisi. Ctrl C, taruh di sini. Jumlah halaman 45, penulisnya Novantiano, penerbitnya Mario, jenis bukunya dongeng yang 02. Intisari misalkan matematika. Kita simpan. Nah, duplikat buku. Bisa dilihat duplikat buku karena ISBN-nya sudah, ISBN-nya sama. Oke, berikutnya kan pengunjung. Pengunjung yang tidak boleh sama itu yaitu email dan telepon. Oke, benar, email dan telepon. Ya, kita copy saja scriptnya dari sini. Ctrl C. Ini set apa tadi? Pengunjung. Di sini select bintang from pengunjung, where email, like di akun email or telepon. Like telepon kan di sini ke variabel 7. Ctrl C. Variabel 7. Untuk email itu variabel 6. Nah, di sini kan menu 10. Jadi dia kan ini kan pengunjung, jadi duplikat pengunjung. Duplikat pengunjung. Variabel 6 untuk email, variabel 7 untuk telepon. Dan coba kita simpan. Kita coba di pengunjung. Misalkan dia email yang ini. Jangan yang ini. Kita copy.
barang. Email tadi, telepon sembarang. Nah, kategori kita simpan. Sini kan rico@gmail.com. Nah, duplikat pengunjung. Oke, terjadi. Lalu untuk telepon, kita pakai ini. Oke. Telepon. Sekarang coba kita simpan. Di sini kan 121. Oke, duplikat pengunjung. Oke, untuk pengunjung sudah jadi. Oke, lalu untuk pengunjung tidak usah. Nah, sekarang yang kita akan buat yaitu untuk pesan misalkan untuk pesan notif, misalkan untuk kita duplikatnya, ada pesan untuk duplikatnya. Kita masuk ke beranda, lalu kita cari Ctrl F, itu pesan sama dengan yang ini. Kita copy, kita letakkan di atas. Kita geser memang kata. Nah, yang ini dia di bawah. Ini bukan. Oh ya, ini kita enter ke bawah. Kita letakkan script di sini. Oke, lalu kita tambahkan script di sini. Kita paste juga di sini. Nah, dari bagiannya lalu kita pakai switch, kita buat di bawah. Loading. Oke, masih loading. Kita buka baru ini. Tiga school. Kita cari switch.php. Switch PHP. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita ambil script yang ini. Kita Ctrl Z dulu.
seperti di sini. Nah, jadinya begini. Lalu yang ini kita copy, Ctrl C, ini kita hapus, escape pesan. Lalu di sini dia akan ada berapa pesan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8, 1 2 3 oke, 4 4 5 6 7 8. Rapikan terlebih dahulu. Ini bisa case-nya keluar. Ini biasa 1 2 3 4 5 6 7 sampai lebih. Kita sini. Nah, terakhir itu kan 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
lalu di sini kita pilih ini, kita drag, Ctrl X, ini kita hapus saja. Nah, yang pertama di sini kita hapus. Oke, mouse ini goyang ya, susah sekali kasih tenang mouse, kursornya goyang, jadi kita hapus. Oke, kita hapus. Di kelas alert danger. Oke, yang pertama itu kan di sini admin. Di sini kita ganti duplikat admin. Duplikat admin. Lalu yang kedua, lemari rak penulis mobil. Lemari duplikat rak. Duplikat lemari, duplikat rak, duplikat penulis. Jenis buku, buku pengunjung. Jenis pengunjung. Kita copy saja dari sini. Yang duplikat yang terakhir pengunjung. Kita cek lagi duplikat pengunjung, duplikat buku, duplikat jenis, duplikat penerbit, duplikat duplikat rak, duplikat lemari. Lalu kita tambahkan di sini. Terjadi duplikasi data. Ya. Kita Ctrl C.
3 4 5 6 7 8. Lalu kita mulai dari admin, duplikasi data email atau telepon admin, email atau telepon admin. Lalu untuk lemari hanya nama lemari, sertifikat data nama lemari. Lalu untuk rak, sertifikat data nama rak, lalu duplikasi penulis itu email atau telepon penulis. Lalu penerbit itu ada nama, email atau telepon penerbit, email atau telepon penerbit. Lalu nama jenis buku, setelah itu ISBN buku, lalu yang terakhir itu email atau telepon pengunjung. Oke, sekarang coba kita simpan, kita tes. Nah, di sini sudah terjadi duplikasi buku admin pengunjung. Ikan ini kita hapus dulu. Nah, di admin. Ini kan coba kita tambah data baru, misalkan diadminkan email dan telepon yang sama. Copy. Nah, setelah terjadi duplikasi data email atau telepon admin. Oke, di sini kan admin. Kita coba lemari geografi. Nah, terjadi duplikasi data nama lemari. Lalu rak MC03. Terjadi duplikasi nama rak MC03 data. Lalu penulis ini tidak boleh sama itu. Coba emailnya Udin, Ctrl C, email, telepon. Nah, ini kan penulis, kita simpan. Terjadi duplikasi data email atau telepon penulis. Berikutnya penerbit atau buku baru penerbit. Di sini misalkan nih, email penerbit, email, coba simpan.
terjadi duplikasi data nama, email, atau telepon penerbit. Lalu berikutnya jenis buku, misalkan novel, non-fiksi. Terjadi duplikasi data nama, jenis buku, non-fiksi tetap satu. Lalu buku, ISBN-nya. Kopi ISBN-nya. Ini kan data buku. Nah, terjadi duplikasi data ISBN buku. Lalu pengunjung email ini. Pengunjung. Nah, kita letakkan emailnya di sini. Kategori. Ini data pengunjung. Terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Nah, datanya tidak ditambahkan. Oke, berarti sudah jadi semua. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.